Sangkan Jaya. Semoga tidak ada yang kesurupan hari ini. Jadi kobra dong. Komunitas YouTuber yang ada di Dharma Raja sedang mengadakan jalan-jalan sore yaitu ke Gunung Sangkan Jaya. Kita ingin mengeksplor tentang batu jangkis. Itu batu yang sangat unik dan langka. Jadi seperti batuan meteor yang jatuh ke bumi ratusan juta tahun yang lalu, menancap di bumi gitu ya. Dan ya, kalau Anda penasaran, kita ikuti aja perjalanan sore kita ini ke batu jangkis Gunung Sangkan Jaya. Mari guys. Ikutin aja. Ini batunya. Mana? Gede. Itu gede gunung. Belakang ini sebenarnya ada satu lagi. Sama pohon. Halo bro, Snack Channel hadir. Iya batunya. Bukan. Halo. Kayaknya saya salah sepatu nih. Iya. Lalu airnya deras. Wah. Dan malu sekali. Kita menuju ke sana. Ini jalan sedapan sekarang kiri pesawahan. Ini adalah surga Jogja. Terus ini.
dari awal tadi ada beberapa batu yang sangat besar. Ini sok batu yang Itu. posisi di atas selokannya, bisa lihat ke dalam. Ini seperti lorong masuk ke dalam gua. Ini apa, batuan meteor yang jatuh entah kapan atau bagaimana. Dan pasti ada penelusuran dari tim ahli. Baik, kita akan lanjut perjalanan ke atas sana. Nanti akan ada batu yang sangat besar, seperti unik aja, unik. Mari kita ikuti perjalanan sampai jalan Talapak. Hah? Kalau disuruh ke karang, tapi nggak mungkin. Karang jauh dari laut, tapi dilihat dari seorang sebelum berarti. Besar sekali. Tetap semangat. Semangat, Kang. Ayo wasdek. Area persawahan ini airnya sangat tinggi sekali, dilihat dari pancurannya. Kita benih dari mata air yang keluar dari masyarakat. Tes. Bagus. Ya. Baik, kita lanjut perjalanan ini. Mapai jalan ke Talapak, nanti juga diusahakan banyak.
di puncak Gunung Nurbala Sangkanjaya ini ada petilasan sebesar 4 meter. Posisinya berada di pinggir puncak. Itu bawahnya hanya diganjal batuan kerikil sebesar kepalan tangan dewasa. Itu tidak jatuh, posisi persis di pinggir jurang. Dan menurut sedikit cerita yang saya tahu bahwa petilasan yang ada di Batu Kumpang itu namanya menurut sejarah bahwa zaman kerajaan Dharma Raja bahwa ada 2 putra mahkota yang menolak untuk dijadikan penerus seorang raja di Dharma Raja, yaitu kedua nama dari putra mahkota Raja Tembong Agung itu yang bernama satu Prabu Gajah Agung dan Prabu Lembu Agung. Secara singkat ceritanya beliau berdua disuruh ke sini oleh ayahandanya yang Prabu Tajimala yang kemarin kita sempat ke Gunung Lingga. Itu makomnya yang Prabu Tajimala berada di Gunung Lingga. Kalau di sini adalah petilasan bahwa kedua putra mahkota itu disuruh bertapa selama 1 minggu dan disediakan 1 buah golok dan kelapa muda. Bila mana siapa yang tidak kuat atau membelah kelapa itu dan meminumnya seperti kehausan gitu, maka dia berhak menjadi raja. Karena Pak Mungbung Tea, siapa yang kalah yang tidak kuat mungkin untuk melakukan pertapaan itu, yang duluan membuka membelah kelapa itu, dia menjadi raja. Dan akhirnya kalau tidak salah itu Prabu Gajah Agung yang membelah kelapa hijau itu oleh sebilah golok yang ada di samping kelapa muda itu. Dan akhirnya beliau jadi raja yang penerus kerajaan Tembong Agung yang berada di Dharma Raja, yang bakal menjadi cikal bakal kerajaan Sumedang Larang sampai sekarang ini, yang keratonnya di mana sekarang masih ada di Sumedang Larang, di Keraton Sri Maganti. Nah, itulah sekilas cerita ya sekilas sejarah yang saya ketahui dari Pak Beja dari dongeng yang ceritakan ke leluhur, ke nenek, kakek, bapak, emak, anak dan incu, seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana eksplor mungkin di gerbang Gunung Sangkanjaya, gerbang